kita akan belajar tentang cleaner production atau produksi bersih. Oke. Terlihat ya di layar? Lihat, Bu. Oh ya. Jadi ini udah materi baru. Untuk yang kemarin UTS, saya anggap UTS-nya sudah bagus-bagus lah nilainya. Hanya mungkin ada yang kurang tepat, itu kayaknya di poin soal, saya nggak bahas UTS lagi ya. UTS-nya itu kebanyakan kurang lengkapnya jawaban adalah di nomor 2, yaitu tentang tahapan dalam analisis BOD dan COD. Karena nantinya setelah kalian kuliah teknik lingkungan secara teori ini, kalian nanti di semester 4 akan ada praktikum teknik lingkungan. Nah, di situ biasanya kalian akan mengukur bagaimana sih cara untuk analisis BOD dan COD. Itu biasanya ada di mata acara di praktikum teknik lingkungan besok. Oke, sekarang materi baru terkait produksi bersih. Jadi produksi bersih itu diawali dari pengolahan limbah dari paradigma lama ya. Produksi bersih itu sebenarnya adalah konsep dalam suatu industri yang pinginnya adalah tidak ada limbah nanti. Kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini kalian mungkin ketahui ya, kalau di tiap pabrik, tiap industri, itu kan biasanya pasti ada IPAL gitu ya, pengolahan limbahnya, instalasi pengolahan air limbah. Nah, di situ sebenarnya konsep itu adalah konsep paradigma lama, pengolahan limbah itu. Karena kalau ada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau unit pengolah limbah lain, otomatis kan di situ berarti kita menghasilkan limbah di situ, sehingga kita perlu mengolah limbah. Di sini paradigma lama pengolahan limbah itu awal strateginya pendekatan kapasitas daya dukung. Konsep daya dukung sulit diterapkan karena kendala-kendala yang timbul memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak. Sehingga timbullah paradigma baru, yaitu beralih ke produksi bersih. Ada yang pernah dengar mungkin konsep produksi bersih? Amos mungkin pernah dengar? Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke, nanti kita akan pelajari dikit demi sedikit lah. Kalau dulu zaman saya kuliah S1, produksi bersih kayaknya belum terlalu ngehits gitu ya. Tapi waktu saya kuliah S2 itu ada mata kuliah ekologi industri. Nah, di situ juga diajari kaitannya adalah produksi bersih. Nah, kenapa muncul itu tadi ya? Karena ada kelemahan dalam pengolahan limbah konvensional, atau istilahnya, saya nggak bawa pensil ya di sini. Istilahnya pengolahan limbah konvensional itu adalah dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama end of pipe. End itu kan artinya akhir ya, pipe itu maksudnya pipa. Jadi maksudnya pengolahan limbah konvensional itu konsepnya adalah baru dilakukan pengolahan saat limbah terbentuk, dijadikan satu, baru diolah. Itu konsep dari pengolahan limbah atau end of pipe. Jadi pengolahannya itu di akhir. Kelemahan-kelemahannya bisa kalian cermati di sini. Pendekatan ini sifatnya reaktif, yaitu bereaksi setelah limbah terbentuk, baru dilakukan pengolahan. Nah, ini kan yang sering kita temui mungkin di beberapa industri. Kalau beberapa industri besar, saya yakin sudah menerapkan konsep produksi bersih. Nanti kita akan lihat beberapa contoh industrinya. Itu kelemahan yang pertama di end of pipe. Jadi pengolahannya adalah setelah terbentuk limbah. Makanya di sini istilahnya adalah di akhir baru dilakukan
tindakan seperti itu. Padahal kan harusnya kalau dalam konsep industri yang bagus itu kan harusnya bagaimana caranya meminimalisasi terbentuknya limbah seperti itu. Kemudian yang kedua, itu tidak efektif dalam memecahkan masalah pencemaran lingkungan. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar masalah-masalah pencemaran lingkungan ya, baik di lingkungan tanah, lingkungan air, lingkungan udara. Nah, itu semua kan ditimbulkan biasanya kalau dalam industri kaitannya adalah adanya limbah. Nah, limbah ini sebenarnya yang dilakukan dalam konsep pengolahan limbah itu kadang hanya mengubah bentuk limbah dan memindahkannya dari satu media ke media yang lainnya. Bisa kasih contoh mungkin limbah apa, dari media apa, kemudian dipindah menjadi media apa, gitu mungkin. Atau masih bingung ya? Kita teknik lingkungan memang lebih banyak ke teori ya, sama konsep pemahaman. Jadi gampangannya misalnya nih, kalian juga belajar utilitas kan ya? Ya, Bu. Iya, Nah, Bu. di utilitas biasanya yang paling banyak disinggung adalah utilitas air. Di situ kan banyak sekali kadang-kadang zat-zat pencemarnya, misalnya saat ada senyawa-senyawa apa namanya, misalnya ada apa ya, ada logam, ada kandungan asam atau basa. Nah, itu kan biasanya yang dilakukan di tahap pengolahan limbahnya itu kan hanya dilakukan treatment untuk mengubah, misalnya dijadikan ukurannya menjadi diperbesar agar mudah dipisahkan. Kemudian akhirnya saat dibuang ke lingkungan yang lain, yaitu misalnya dibuang ke lingkungan sungai, itu sudah memenuhi baku mutu air limbahnya seperti itu. Jadi hanya memindahkan. Tapi sebenarnya masih ada kan, pencemar itu kan sebenarnya masih ada. Jadi tidak menghilangkan tapi hanya mengurangi, misalnya mengurangi konsentrasinya. Yang semula konsentrasinya tinggi sebelum dibuang ke lingkungan di badan air, di sungai seperti itu, dikurangi konsentrasinya dengan konsep pengolahan limbah macam-macam itu tadi. Kan ada treatment awal, kemudian treatment secara fisika, kimia, biologi. Nah, itu adalah yang dilakukan dalam pengolahan limbah. Jadi dia sebenarnya tidak menghilangkan limbah, tapi hanya mengubah bentuk ataupun mengurangi konsentrasi dari limbahnya. Kemudian yang ketiga, kelemahannya, limbah tetap terbentuk, hanya medianya berubah dan seringkali tidak aman untuk dibuang ke lingkungan, karena tetap akan mencemari dan merupakan ancaman lebih lanjut bagi lingkungan dan manusia. Misalnya, yang paling mudah misalnya sungainya sama, mau buangnya akhirnya bermuaranya di Sungai Code misalnya ya, di Jogja ini. Banyak industri kecil yang membuang limbah di situ. Ternyata memang kalau industri kecil kan mungkin belum sampai melebihi dari baku mutu air limbah. Tapi saat ada banyak industri yang membuang di situ, lama-kelamaan akan terjadi akumulasi dalam badan air. Sehingga bisa jadi sungainya lama-kelamaan akan tercemar, walaupun awalnya dibuang hanya konsentrasinya sudah memenuhi kok baku mutunya, tapi karena ada banyak industri yang lain, sehingga tetap saja akan mencemari. Itu adalah kelemahan-kelemahan dalam pengolahan limbah konvensional. Dan yang keempat, biaya investasi dan operasi pengolahan dalam pembuangan limbah itu relatif mahal, jelas ya. Kemudian yang kelima, peraturan perundangan yang berlaku tidak didukung oleh penegakan hukum yang memadai. Jadi kayaknya di pertemuan pertama saya pernah ngasih diskusi ya di LMS kayaknya ya, masih banyak ditemui terjadinya oknum-oknum yang tidak agak nakal seperti itu ya. Istilahnya bilangnya, oh ini sudah memenuhi baku mutu air limbah, tapi ternyata sebenarnya mereka hanya bikin suatu permainan dalam arti biar tidak kena hukuman seperti itu.
Masih banyak kok industri Indonesia seperti itu, masih banyak. Kurangnya kesadaran. Nah, itu adalah kelemahan-kelemahan dari konsep pengolahan limbah. Jadi kalau saya gambar itu sebenarnya seperti ini ya. Dulu saya diajari sama dosen saya. Tuh. Ini nggak enak ini nulis pakai. Saya lupa nggak bawa pensil ya. Ini adalah bahan baku. Tak tulisnya seperti ini ya. Kemudian di pabrik ya, ini konsepnya dalam pabrik ya. So kan kalian skripsinya kan seperti ini, jadi ngerancang pabrik kimia dari bahan baku hingga terbentuk produk. Walaupun di sini nanti ada produk utama, ada produk samping juga. Nah, di sini proses yang pertama di sini biasanya adalah persiapan. Biasanya proses yang dilakukan adalah secara persiapannya itu operasinya adalah secara fisika. Tulisnya proses ya, proses secara fisika. Kemudian di sini baru biasanya dilanjutkan dalam pabrik itu baru ke reaksi, ada reaktor. Kemudian yang ketiga adalah separasi akhir dengan proses fisika lagi. Contoh paling gampang ini kan misalnya kalau kalian perhatikan di industri apa ya? Semen mungkin bahan bakunya perlu dimurnikan terlebih dahulu, diseparasi, mungkin masih banyak pengotornya, batu kapurnya atau apa misalnya, kemudian baru direaksikan kimia, dibakar, habis itu baru didinginkan, diapain lagi. Nah, itu proses fisika lagi sehingga terbentuk produk utama dan produk samping. Nah, saat melakukan proses-proses ini dalam konsep pengolahan limbah, kadang-kadang dalam ini itu muncul namanya waste atau limbah ya. Nah, waste atau limbah itu biasanya baru dilakukan pengolahan itu dikumpulkan, tiga-tiganya ini dikumpulkan. Mungkin kalian pernah melihat beberapa contoh PFD-nya kakak tingkat, ada yang sudah pernah lihat? Ada yang sudah belajar proses industri kimia mungkin? Belum, Bu. Oh, belum ya? Ya, mungkin sembari nanti coba cari-cari ya skripsinya kakak tingkat nanti buat latihan aja. Biasanya itu kakak tingkat akan bikinnya ke UPL, ke UPL, seperti itu. UPL-nya kan jadi ada banyak ya, jadi limbah-limbah 1, limbah 2, W1, W2, W3 dikumpulkan baru ditangani di tahap UPL itu sendiri, jadi 1 baru diolah. Nah, itu adalah konsep dalam end of pipe. Jadi pengolahannya adalah di akhir, seperti itu. Setelah terbentuk limbah baru dilakukan pengolahan. Nah, yang dilakukan dalam cleaner production itu nantinya adalah mengubah terbentuknya atau mengurangi terbentuknya limbah itu sendiri. Jadi bagaimana caranya meminimalisasi terbentuknya waste. UPL ya, ini unit pengolahan limbah. Biasanya di skripsi kakak tingkat itu PFD-nya atau diagram alir prosesnya itu biasanya cuma ditulis ke UPL seperti itu. Nah, dari kelemahan-kelemahan tadi, paradigma lama, sehingga timbullah pendekatan yang baru yang dinamakan pendekatan ekoefisiensi dalam pengelolaan usaha. Jadi di sini aspeknya itu tidak hanya memperhatikan dari aspek keuntungannya saja, profitnya saja, tapi juga aspek kelingkungannya juga, aspek sosialnya juga ada. Gitu. Di sini aspek ekonomi, profitnya, jadi memperhatikannya tidak hanya melulu terkait profit, tapi juga ke sosial dan juga ke lingkungannya juga. Nah, di sini ekoefisiensi itu ada yang diinginkan adalah ini.
biasanya di awal baru mengenalnya kan pinginnya dalam bikin pabrik kan melulu adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal sebenarnya kita juga perlu memperhatikan triple bottom line ini. Jadi tidak hanya melulu finansial saja secara ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek planet atau lingkungan hidup kita dan juga aspek orang di sekitar kita atau sosial kita itu sendiri. Gitu. Di sini maka muncul istilah konsep tujuan pengelolaan usaha dalam satu pilar dan 3 pilar. Kalau pilar tunggal itu hanya memperhatikan aspek finansial, kalau yang 3 pilar itu memperhatikan 3P. Pernah dengar ya mungkin ya, dalam bisnis mungkin pernah dengar atau misalnya ada yang ikut workshop kewirausahaan atau apa. Ada yang pernah dengar ini? Belum ya? Ya, jadi memperhatikan tidak hanya lagi ke ekonominya saja, pabrik dibangun tidak hanya memperhatikan profit, tapi juga harus memperhatikan people dan juga planet 3P. Kalau ada yang bertanya, langsung saja nggak apa-apa ya. Mungkin kalau bingung atau ingin ada yang mau didiskusikan juga nggak apa-apa. Di sini bisa kalian perhatikan, pada dasarnya semua kegiatan usaha itu menimbulkan dua sisi mata uang ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi positifnya seperti ini, tapi juga akan mungkin menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah pada aspek ke planet kita itu sendiri atau ke lingkungan hidup kita. Nah ini, di sini hasil akhir usaha itu ada dua. Ada produk yang diharapkan, produk utama kita, tapi juga kadang ada muncul produk samping. Kalau produk samping mungkin masih bisa dijual ya. Tapi ada juga produk yang tidak diharapkan, yaitu non-produk. Biasanya bisa jadi adalah terbentuk limbah. Untuk yang ini di sebelah kiri, mungkin kalian dapatkan di mata kuliah manajemen mutu mungkin? Tahu ini? Wanda tahu ini? Wanda udah gabung belum ya? Yang gabung pertama tadi Gita. Gita tahu ini? Di manajemen mutu kayaknya mungkin diajari ya. Money, method, material. Yang di Fishbone bukan Bu, diagram Fishbone. Iya, kenapa? Iya benar-benar. Di Fishbone itu pasti akan menginikannya terhadap money, method, material, mesin 5 ya. Market mungkin nggak masuk ya di sini. Ini kalau dalam konsep manajemen, mau manajemen kinerja, mau manajemen mutu, itu pasti membutuhkan yang namanya SDO atau sumber daya organisasi. Baik dari manusianya, 5M, manusianya, dari modalnya, dari metodenya, dari materialnya, bahannya, dan dari peralatannya. Hingga kalau di sini sampai ke pasarnya diperhatikan. Gitu. Kalau kalian perhatikan di antara 5 atau 6 ya, 6 sumber daya organisasi di sini, yang paling sebenarnya berperan penting itu tuh sumber daya organisasi yang mana? Money, method, material, mesin dalam konsep manajemen ya. Kira-kira yang mana? Mbak Gita?
Ini kan ceritanya kegiatan usaha pabrik misalnya, kemudian membutuhkan sumber daya organisasi, istilahnya ini, kemudian yang mau dicapai itu kan biasanya ada produk, tapi tidak memungkiri bakal ada dampak negatif juga, yaitu waste tadi. Nah, kalau di antara sumber daya organisasi yang dibutuhkan dalam untuk melakukan manajemen kegiatan usaha tersebut, itu yang paling penting kira-kira di antara 5 tadi atau 6 ini, kira-kira yang paling penting yang mana menurut kalian? Market. Apa? Siapa, Mas? Market. Marketnya, iya. Alasannya kenapa? Ya, dalam hasil akhir usaha kan produk akhir yang diharapkan. Nah, produk itu akan diterima apabila dibutuhkan oleh market. Apabila tidak dibutuhkan, nanti itu jadinya produk yang tidak diharapkan. Kalaupun kita membuat barang, terdapat produk akhir yang tidak diharapkan, kan tetapi kalau ada marketnya, itu nanti jatuhnya produk yang diharapkan juga. Begitu, bisa sih. Tapi ini Amos jawabnya lebih ke untuk mencari, kalau nggak ada pasar, market atau pasar itu paling yang penting gitu ya. Iya, Bu. Ada jawaban lain mungkin selain market penting sih. Ya emang ini penting semua ya. Dalam kita melakukan kegiatan usaha, kalau nggak ada pasar ya sia-sia ya, produk kita nggak jadi untung kan, nggak ada yang beli dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya konsepnya Amos yang dimaksud ya. Ya. Ada pendapat lain mungkin, Charles? Ya Bu, kalau menurut aku marketing juga Bu. Oh, marketnya juga, oke. Charles ini pernah jualan juga? Apa bikin kegiatan usaha apa gitu, bisnis atau apa? Belum ada Bu. Oh, belum. Oke, makasih Mas Charles. Ada lagi mungkin yang punya pendapat selain market gini? Tahu rutin abjad ya? Saya suka manggil sebenarnya kalau di kelas kuliah-kuliah teori seperti ini kan bikin ngantuk ya. Jadi biasanya saya panggil satu-satu. Gini, ada pendapat yang penting? Yang paling Saya men, Bu. Men, alasannya? Soalnya kalau nggak ada orangnya, nanti yang jalanin prosesnya apa? Robot mungkin? Tapi kalau robot kan mesti butuh pengawasan manusia juga, Bu. Nggak mungkin kalau 100% robot. Oke, makasih Dini. Ya, betul. Kalian Ya, boleh Bu. tanya sama orang manajemen ya. Jadi benar, yang manajemen konsep sumber daya organisasi kalau melakukan kegiatan usaha apapun, itu sebenarnya yang paling penting adalah kitanya sendiri, maksudnya sebagai tenaga kerjanya, yang pekerjanya di situ, mainnya. Mau kita punya uang, mau kita pasarnya bagus, tapi kalau misalnya yang menjalankan juga misalnya tidak peduli dengan lingkungan ataupun mungkin produknya terjual laku tapi ternyata mainnya itu tidak oke gitu kan, kinerjanya tidak bagus, bisa jadi industrinya lama-kelamaan kena ban atau dilarang seperti itu misalnya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih setuju men itu paling penting dalam konsep kegiatan usaha itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau bisa kalian besok pun kalau misalnya kerja di industri itu carilah perusahaan yang saat di perusahaannya itu kalian kerjanya itu ada jenjang karirnya sih nantinya seperti itu. Oke lah, lanjut dulu ya. Jadi itu mau market penting juga, mesin juga penting ya, harus ada bahan juga, ada metode, ada money juga penting. Tuh, lanjut ya. Cuman buat diskusi. Oh ini tadi ya, waste-nya dibuang ke lingkungan.
Nah, ini adalah contoh kegiatan usaha yang paling gampang ya. Kita usahanya misalnya jualan ayam goreng, tidak yang pabrik besar gitu enggak ya. Usahanya adalah kegiatannya ayam goreng. Di sini saat jualan ayam goreng itu outputnya ternyata ada dua, yaitu produk yang diharapkan adalah ayam goreng yang terjual sehingga laku dimakan, oke. Tapi ada juga banyak produk yang tidak diharapkan keluarannya atau yang non produk. Di sini ada ayam gorengnya rusak, misalnya belinya tempatnya jauh, kemudian cepat busuk dan lain sebagainya, kemudian menimbulkan produk-produk yang tidak diharapkan, misalnya ada bulu ayam, potongan kuku, air limbah cucian, dan lain sebagainya, bisa kalian baca. Nah, di sini itu adalah produk yang tidak diinginkan. Money buat. Betul, kalau nggak ada money nggak bisa ya, tapi saya rasa orang yang nggak punya uang pun sekarang bisa ini ya, punya suatu kegiatan jualan apa, jualan ide, jualan jasa, bisa ya. Money penting juga. Next. Nah, oh ya, sembari ini ya, kira-kira dari produk yang tidak diharapkan ini kan di sini kan banyak banget ya, teman-teman semuanya. Nah, dari yang sebanyak ini, kira-kira kalian bisa meminimalisasi produk-produk yang tidak diharapkan yang timbul dari usaha ayam goreng ini enggak? Kayak yang di sini yang jualan kan ada Amos ya, jualan kerang, Wanda jualan ayam nih, pasti saya yakin juga banyak limbah kan atau waste yang tidak diinginkan. Kira-kira bisa nggak dari limbah-limbah tersebut ada yang dilakukan rekayasa atau apa agar tidak terbentuk limbah tersebut atau produk yang tidak diharapkan tersebut? Bisa kasih contoh mungkin di usahanya masing-masing. Amos dulu mungkin. Masih belum tahu, Bu. Oh, masih belum tahu. Kamu punya hasil limbahnya apa? Kulitnya kan ya? Oh iya, kulitnya. Atau ada apa lagi mungkin? Kulit, air cucian kerang, terus minyak goreng bekas, ya masuk, Bu. Oke. Nah, biasanya air limbah cuciannya digunain buat apa gitu nggak, Mas? Kalau air cucian kerang biasanya langsung dibuang ke saluran, Bu. Kalau yang kerang, sebagian besar sih masih dibuang, tapi sebagian kecil kadang dibuat kerajinan sendiri di rumah. Yang kulit ya tadi ya? Iya, yang kulitnya, Bu. Oke. Cucian kerang kan kalau menurut saya ini ya, kerang, ikan-ikan hasil laut kan kayaknya tinggi protein ya. Mungkin kan bisa untuk disiram ke tumbuhan, saya rasa nggak masalah ya. Menurut saya ini loh. Coba dibuat kayak semacam perbandingan ke tanaman yang disiram air biasa sama yang air limbahnya, kira-kira akan membawa beda hasilnya atau sama misalnya. Itu adalah salah satu cara memanfaatkan yang lain. Jadi air limbahnya dimanfaatkan untuk ini misalnya, apa namanya tadi, di tanaman, sehingga kamu misalnya dapat output yang lain, yaitu tanamannya cepat tumbuh dan lain sebagainya. Misalnya, ini cuma misalnya aja ya. Kemudian, atau saat beli kerangnya, itu memang Amos sudah milih kerang yang benar-benar sudah bersih, jadi tidak perlu dicuci lagi atau tidak perlu dibersihkan yang butuh 2 kali pencucian atau seperti apa. Jadi dalam pemilihan bahan itu juga diperhatikan agar tidak menimbulkan limbah dalam kegiatan usaha jualan kerangnya. Gitu mungkin. Bisa ya? Ini cuma contoh aja sih. Kalau Wanda mungkin bisa kasih contoh. Kemarin ada limbah apa? Di ayamnya, ayam king kremesnya.
Halo, Anda? Oh, Anda nggak gabung ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, kira-kira contohnya seperti itu. Kalau tadi yang dikasih tahu Amos, yang pertama, Amos caranya adalah dengan mengubah limbah menjadi produk yang lebih bermanfaat ya. Kemudian saya kasih contohnya yang lain adalah memanfaatkan limbah untuk ke tempat yang lain. Jadi tidak di ini ya, tidak untuk memindah media satu media ke media yang lain limbahnya enggak, tapi adalah memanfaatkan limbahnya untuk produk yang lain. Tadi misalnya di media tanaman. Kemudian satu lagi adalah cara yang berikutnya adalah pemilihan dari bahan awalnya itu sendiri. Jadi memilih bahan yang betul-betul sudah bagus gitu nilainya. Itu adalah yang dilakukan dalam konsep cleaner production yang akan kita bahas. Ini adalah konsep dalam produksi bersih. Jadi produksi bersih adalah merupakan pemikiran baru untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan dengan lebih bersifat proaktif. Ini istilahnya atau teori lengkapnya ya. Produksi bersih adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan secara konseptual dan operasional terhadap proses produksi. Jadi dari prosesnya itu juga bisa dilakukan rekayasa ataupun dalam jasa dengan meminimumkan dampak terhadap lingkungan. Jadi meminimumkan terbentuknya limbah dan kemanusianya juga dari keseluruhan daur hidup produknya. Yang dinamakan daur hidup itu tidak hanya dari bahan baku terbentuk produk, mungkin bisa jadi sampai produk itu dipasarkan ke konsumen. Misalnya packagingnya sampai dibikin yang benar-benar seefisien mungkin, tidak menimbulkan limbah, misalnya seperti itu. Itu adalah konsep. Jadi dia adalah konsepnya sangat menyeluruh, tidak hanya berpikirnya adalah terbentuk limbah, tapi bagaimana meminimumkan, kata kuncinya di sini ya. Jadi nanti besok misalnya di UAS saya keluarkan apa sih produksi bersih. Produksi bersih itu sampai pinginnya adalah tujuannya meminimumkan dampak terhadap lingkungan dan ke manusia dari keseluruhan daur hidup produknya. Dan proses tersebut dilakukan secara kontinu di sini ya, istilah lainnya lengkapnya. Di sini lebih mengedepankan bukan usaha untuk pengelolaannya, tapi justru untuk mencegah terbentuknya produk yang tidak diinginkannya. Gitu, preventifnya. Bisa dipahamin ya? Bisa, Bu. Ya. Ini adalah istilah-istilah atau pengertian produksi bersih menurut beberapa organisasi. Yang pertama dari UNEP, bisa kalian baca ya. Jadi produksi bersih itu penerapannya kontinu, kata kuncinya di sini ya, ada kontinu terus-menerus, kemudian ada pencegahan, dan terintegrasi terhadap proses, produk, dan pelayanan. Tadi sama ya, proses, produk, jasa, pelayanannya untuk menyempurnakan ekoefisiensi. Masih ingat ya, tadi tujuan untuk ekoefisiensi adalah ada menuju ketiga pilar, pilar ke profit, pilar ke planet, sama pilar ke people. Seperti itu. Jadi pabrik ataupun kegiatan usaha tidak melulu hanya mengutamakan aspek finansialnya saja, tapi juga sampai memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosialnya. Itu gampangan terkait produksi bersih. Kira-kira kalau setelah memahami ini, konsep seperti ini, menurut kalian sulit apa mudah menerapkan produksi bersih? Halo?
Sulit, Bu. Sulit ya? Ya, sulit sih. Karena mikirnya pasti kan harga bahan bakunya nanti mahal, Bu, kan harus milih bahan baku yang oke kayak gitu kan. Terus kemudian tadi mikirkan teknologi atau mungkin perawatan yang digunakan agar pada saat awal sudah meminimumkan terbentuknya limbah seperti itu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan antara cost investasinya, biaya terhadap kinerjanya dari penanggulangan terhadap keefektifan terhadap terbentuknya limbah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, memang di awal produksi bersih itu sudah ada biayanya dulu di awal itu biasanya sudah ada. Tapi aku kok jadi lupa ya. Kalau kalian perhatikan kinerjanya di sini kinerja dari produksi bersih sama dengan adanya pengolahan limbah di akhir itu lebih sangat maksimal yang dengan adanya produksi bersih. Jadi mungkin cost-nya besar di awal di produksi bersih, tapi setelah dilakukan lama-kelamaan dia akan kinerjanya yang paling bagus itu justru dengan produksi bersih. Itu maksudnya. Jadi yang tadi mana ya tadi ya? Nah ini kan konsep pengolahan end of pipe itu ada limbah, kemudian ke UPL disatukan. Itu adalah pengolahan limbah yang paradigma lama. Tapi dengan adanya konsep produksi bersih itu pinginnya adalah tidak ada waste, sampai seperti itu. Jadi benar-benar zero waste gitu. Misalnya ada apa dimanfaatkan dalam industri tersebut. Makanya istilahnya adalah terintegrasi. Ini kalian baca sendiri ya. Ini istilah-istilah lagi. Nah, di sini adalah beberapa konsep atau prinsip dalam produksi bersih. Di sini ada beberapa langkah atau prinsip gitu ya, kata kuncinya. Ada 8. Yang pertama ada good housekeeping. Good housekeeping kira-kira artinya apa? Ini yang gabung cuma 13 ya. Good housekeeping Mbak Era. Oke, kita lanjut dulu. Very good housekeeping kira-kira artinya apa secara harfiah aja yang sederhana. Kalau bahasa Inggrisnya good housekeeping, oh kira-kira gini, Bu. Mungkin penempatan ruangannya harus bisa lebih keras, Mas? Penempatan ruangannya harus baik, Bu. Penempatan ruangannya harus baik ya. Oke, manajemennya dalam perusahaannya harus bagus housekeeping-nya. Oke, boleh. Betul. Kemudian, kalau input material chain. Irfan? Halo, Mas Irfan? Oke, lanjut dulu. Mira, Mbak Mira, input material chain itu apa artinya? Mutiara mungkin bisa kasih masukan ke saya. Input material chain itu apa? Better process control itu seperti apa? Jadi kita kalau teknik lingkungan itu memang lebih banyak harus diskusi ya, banyak ngomong gitu sih. Beda sama kuliah ATK, OPB mungkin harus banyak ngitung, tapi kalau ini lebih ke banyak nalar gitu ya pemikirannya. Dan lebih banyak diskusi, mungkin ada beda pendapat,
kayaknya bisa terjadi seperti itu. Mbak Mutiara? Ya, Bu. Ya, ini artinya apa? Input material change. Input material change itu mungkin artinya tuh masukkan perubahan materi ya, Bu. Memasukkan perubahan materi. Iya. Ya, betul, bisa saya pahami. Jadi maksudnya input material itu bahan bakunya diubah. Misalnya tadi milih bahan bakunya betul-betul dipilih yang bagus. Kalau nih misalnya yang paling gampang, kalau dalam teknik kimia kan, bagaimana cara memilih material yang bagus? Ya, yang ada yang paling sedikit impuritasnya. Misalnya sama-sama mau produknya itu bahan bakunya itu alkohol. Kalian tentu akan memilih alkohol yang kemurniannya 96% dibandingkan yang 70%. Karena kita mau makainya si etanolnya misalnya. Itu arti dari input material change. Walaupun tentu saja bahan baku tersebut pasti lebih mahal. Gitu. Itu arti dari ini. Kemudian Mutiara lagi mungkin better process control. Apa Mbak? Biar nggak ngantuk ya? Iya, better process control mungkin artinya kontrol prosesnya itu harus baik gitu loh, Bu. Harus baik. Gimana ya? Uh-uh. Pokoknya di setiap prosesnya mungkin harus ada kontrol yang baik gitu loh, dikontrol dengan baik. Oke, Gitu boleh. kan, Bu. Ya, kalau mungkin di anak teknik kimia kan ini belum dapat, kalian kan belum dapat mata kuliah pengendalian proses ya. Nah, bagaimana misalnya menjaga kondisi suhunya biar nggak terlalu tinggi, karena misalnya kalau terlalu tinggi mungkin akan menimbulkan, bisa jadi nanti suhu tinggi, tekanan tinggi, meledak misalnya, tangkinya, dan apanya, seperti itu. Oke, ada kontrol. Kemudian equipment modification, lanjutnya Mutiara siapa? Hakim. Ya, Bu. Ya, Mas. Equipment modification itu memodifikasi peralatan, Bu. Peralatan yang digunakan. Oke, modifikasi peralatan. Misalnya contohnya seperti apa? Yang sederhana aja sih mungkin. Nggak harus yang itu Bu, menara distilasi atau gimana, enggak. Yang sederhana-sederhana aja, modifikasi peralatannya seperti apa. Saya kasih contoh ya. Jadi kalian, inilah yang saya rasa ya di teknik kimia mungkin karena kita kebanyakan ngitung kali ya, kebanyakan suka ngitung matematika, tapi mungkin saat kita belajar untuk komunikasi jadi agak bingung gitu kan, mikir gitu. Makanya kadang saya banyak menemukan mahasiswa saat pendadaran itu pasti udah blank semua gitu, walaupun hitungannya udah oke gitu kan, tapi saat ditanya nggak bisa jawab gitu. Padahal sebenarnya cari prinsip-prinsip yang sederhana. Equipment modification misalnya di usahanya tadi, misalnya di kerang atau di ayam. Misalnya itu Bu, wajannya harus yang benar-benar stainless steel atau gimana biar saat digoreng tidak ada ayam yang mungkin nempel di itu, misalnya sederhana aja gitu-gitu ya. Jadi itu termasuk equipment modification. Karena misalnya wajannya nggak stainless steel atau wajannya yang nggak anti lengket atau gimana, kan akan meninggalkan ini kan limbah ya, ada yang kosong atau mungkin apa nempel, nah seperti itu. Itu sederhana aja. Jadi kita nggak usah mikir yang susah-susah gitu ya. Kalau bisa seperti itu. Saya pun dulu mungkin zaman S1 bukan termasuk yang suka ngomong seperti ini ya. Lebih suka seperti kalian mikir gitu ya. Oke, lanjut teknologi change. Mas Hakim lagi. Perubahan teknologi, mungkin dilakuin apa mungkin?
Nggak harus di usaha yang besar-besar, di usaha yang kecil-kecil, contohnya apa? Hakim? Ada yang mau kasih contoh? Teknologi Ceng, misalnya apa? Ceng? Perubahan teknologi yang dilakukan dalam suatu kegiatan usaha. Seto mungkin? Apa ya Bu? Kayak kalau di usaha tuh, misalnya kayak alat untuk kontrol proses tuh kayak termometer buat misalnya proses produksi apa gitu yang butuh termometer, tapi kita masih manual kan Bu gitu. Jadi pakai pakai termometer biasa tuh, termometer suhu ruangan. Nah itu diganti saja sama termometer yang otomatis, kayaknya kayak dikasih apa namanya, termokopel atau apa ya, pokoknya pengontrol termometer itu. Misalnya suhunya dijaga konstan 70 derajat Celcius. Nah itu kalau misalnya up to 70 derajat Celcius, otomatis sensornya akan ngomong ke sistem biar diturunin panasnya atau gimana biar bisa konstan 70 gitu. Apa ya, jadi pengganti kayak konvensional menjadi otomatis atau modern lagi gitu Bu. Oh, sip. Bisa itu, betul. Benar ya, jawabannya Seto ya. Jadi besok misalnya tak keluarin ini, kalian bisa nyebutin contoh-contohnya ya. Saya pinginnya seperti itu, tidak hanya nyebutin 8 konsep langkah-langkah dalam cleaner production, tapi juga bisa menyebutkan secara sederhana prinsip contoh dalam masing-masing ini tadi. Ya benar Seto, boleh. Yang awalnya manual diganti lebih yang canggih atau gimana, itu boleh-boleh aja, termasuk dalam cleaner production juga. Terus on-site recovery dan reuse. Mas Seto lagi mungkin mau kasih contoh? Konsep recovery dan reuse itu berarti kan kayak di plan-nya itu kan, jadi di recovery dan atau di reuse itu kalau di industri itu kayak apa sih namanya, reflux tank itu loh Bu. Misalnya Apa? ada kayak reflux tank, bukan reflux drum, apa ya namanya, Reflux yang buat drum. reflux itu loh Bu, yang misalnya ada proses destilasi, ada menara destilasi itu Bu. Mm-mm. Itu kan ada hasil yang belum maksimal kan ditampung di reflux drum, terus di reuse lagi, maksudnya di recovery lagi, di termanya dipanasin lagi biar tercapai produk. Misalnya manasin apa ya, kayak manasin alkohol atau apa itu, destilasi lah kayak gitu misalnya. Saya bayangannya kayak gitu Bu, nggak bisa bayangin yang di apa sederhana gitu lah. Tapi boleh lah, intinya adalah ya udah tahu Seto mungkin pernah kerja di ini ya, industri ya? Iya Bu. Oh. Ya. Kalau reuse ya apa ya, kayak yang bisa digunain lagi itu apa? Kalau reuse, beda nggak antara reuse, ada istilah tadi, ada recycle kan, ada mungkin pernah dengar ya, yang kemarin di pengolahan di lingkungan tanah kan ada konsep itu ya, 3R, reuse, recycle, recovery, reduce, kurangin. Ya kalau reuse dia langsung dapat digunakan kembali. Biasanya itu reuse itu kalau dalam industri atau di pabrik itu ini HE, heat exchanger atau alat penukar panas, itu kan ada medium pemanas, medium pendinginnya. Yang awalnya si medium pemanas, dia kan akhirnya suhunya jadi turun. Yang medium yang agak dingin jadi panas. Nah, itu memanfaatkan panasnya digunakan kembali untuk alat yang lain. Itu beberapa industri ya memanfaatkan itu. Makanya nanti ada alat waste heat boiler kalau nggak salah ya. Nanti coba sambil searching. Iya kayak gitu Bu. Itu langsung digunain. Kalau recycle dia masih ada pengolahannya lagi dulu, baru digunakan
dimanfaatkan untuk produk yang lain gitu ya. Tapi kalau reuse dia langsung digunakan untuk proses yang lain tanpa ada pengolahan atau treatment terlebih dahulu. Oke, benar, Mas Seto. Production of useful by product. Ini maksudnya apa? Kita kembali lagi ke Amos. Yohana belum? Mbak Yohana, artinya production of useful by product. Sembari belajar bahasa Inggris ya. Saya juga TOEFL-nya juga nggak tinggi-tinggi banget. Yohana? Oke, belum nyambung. Yohana. Wanda mungkin? Amos lagi mungkin. Bisa kasih masukan? Kalau production of useful by product kan berarti memproduksi produk sampingan yang bermanfaat kan Ibu? Oke, betul. Kalau ambil contoh kayak kata Ibu tadi, semisal air cucian ikan itu kan mengandung protein yang tinggi. Mungkin produk sampingan itu bisa dimanfaatkan sebagai nutrisi tambahan ternak karena Iya. mengandung tinggi protein. Mungkin begitu, Bu. Oke, betul. Boleh, Mas. Bisa. Itu saya benerin, itu benar. Oke, Mas Amos. Tadi yang sederhana-sederhana aja. Siapa tahu setelah ini Amos mau memanfaatin air cuciannya tadi ya. Belum tahu, Bu. Terus, product modification. Product modification kayaknya yang tadi ya, kulit kerang tadi ya. Kulit kerang, terus dimanfaatin jadi apa tadi ya, hiasan atau apa, itu bisa. Product modification di sini maksudnya adalah bisa terhadap side produknya atau by produknya, produk sampingnya, atau mau ke produk utamanya, mau dibikin modifikasinya misalnya lebih bagus lagi kualitasnya juga bisa. Jadi sebenarnya kuliah hari ini bahasanya tuh udah jawab ini tadi, prinsip-prinsip ini tadi. Oke. Makasih, Mas. Jadi pinginnya, istilahnya kalau dalam cleaner production, itu tidak melulu pinginnya ke mengurangi limbah, tapi juga ada manajemen. Manajemennya tidak hanya manajemen dalam bahan kimianya aja, tapi juga manajemen orangnya juga, housekeeping-nya juga, kemudian prosesnya, energinya, sampai ke lingkungan dan kesehatan dan keselamatannya juga diperhatikan dalam cleaner production. Kadang-kadang di industri sebenarnya sudah beberapa menerapkan cleaner production, tapi biasanya yang dilakukan itu tidak semuanya dilakukan. Hanya mungkin ngambil contoh tadi ya, misalnya industriku udah oke kok, sudah ada apa misalnya tadi ya, mengganti bahan bakunya dengan material yang bagus seperti itu. Tapi bisa jadi bagian alat kontrol atau teknologinya atau konsep recovery reuse-nya mungkin belum digunakan keseluruhan. Jadi seperti itu. Ini strategi produksi bersih adalah upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan dengan proses produksi akrab lingkungan, minimalisasi limbah, analisis teori produk, teknologi bersih. Saya agak nyepetin aja. Sebenarnya kuliah dalam cleaner production itu utamanya adalah di sini sih. Saya udah jelasin dan kalian sudah bisa memberikan contoh, itu menurut saya sudah berarti kalian sudah masuk dengan kuliah ini. Materinya sebenarnya itu. Jadi ada istilahnya, ada strategi preventifnya, tapi juga ada strategi treatment. Kita lebih kalau dalam cleaner production itu mengutamakan ke
ke preventif strateginya. Ini sebenarnya 8 konsep di sini, cleaner production yang di sini, ini sebenarnya juga dituangkan dalam langkah-langkah yang di sini, kombinasi dalam strategi produksi bersih dengan konsep preventif dan treatment strategi. Di sini ada 7 langkah kalau di sini. Dari mulai konsep awal pemikirannya itu harus benar-benar memikirkan bagaimana meminimalisasi limbah tujuannya, kemudian reduce, kemudian reuse, recycle, daur ulangnya, kemudian recovery, tadi ada juga kan di 8 langkah tadi, ada pemisahan suatu bahan dari energi suatu limbah untuk kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Recovery-nya tadi ngambilnya di ini ya, MD ya, menara distilasi. Hasil atasnya kan memang ada yang dikembalikan sebagian. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hasil distilatnya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, langkah yang paling akhir dalam konsep treatment strateginya atau pengolahannya itu justru adalah di langkah yang paling akhir, yaitu pengolahan limbah dan pembuangan. Jadi sebisa mungkin dalam strategi produksi bersih dengan menerapkan langkah pencegahan dan langkah pengelolaan, itu yang diutamakan adalah pencegahannya terlebih dahulu. Gitu. Tadi udah bisa ngasih contoh ya, misalnya ada perubahan teknik produksi bersih, mula-mula dari pengurangan sumber pencemarnya, dengan adanya perubahan produk, penggantian produk seperti ini, ataupun dari pengendalian sumber pencemarnya, dari daur ulangnya ada reuse, penggunaan kembali, ataupun pengambilan kembali atau recovery-nya juga. Jadi banyak kalau kalian temui, sebenarnya konsep produksi bersih itu ada yang langkahnya dituliskan seperti ini, tadi yang 7 langkah ini, kombinasi preventif atau treatment, tapi ada juga yang lebih menuliskannya seperti ini. Sama-sama benar ya kalau saya. Kalau saya lebih suka ini, karena sebenarnya cleaner production itu tidak ingin, kalau di langkah yang ini tadi, yang 7 langkah ini, kombinasi preventif dan treatment strategi, itu kan di sini masih ada limbah yang terbentuk ya, bisa kalian baca. Langkah nomor 7 adalah pembuangan limbah. Tapi sebenarnya kalau benar-benar menerapkan cleaner production itu adalah benar-benar ingin usahanya adalah zero waste gitu ya, atau limbahnya tidak ada sama sekali. Gitu. Nah, di sini masih lanjutan tadi ya. Ini kalau pengendalian di sumber pencemaran, itu ada mulai dari perubahan material input, tadi ada ya, di 8 langkah tadi konsepnya. Ada di pengubahan teknologi, tadi Seto bilang pakai otomatis, yang mulanya manual jadi otomatis, misalnya ada alat kontrol dan lain sebagainya, bisa di sini. Dan ternyata pengubahan teknologi itu bisa saja dari hal-hal yang kecil, misalnya dalam mengubah tata letaknya, atau pemipaannya, atau ubah proses peralatannya, juga termasuk di situ. Dan bisa kalian baca juga, tidak melulu tentang teknologi, tapi juga prosedural juga, atau administrasinya itu termasuk dalam konsep produksi bersih itu sendiri. Jadi tidak melulu terkait yang canggih itu enggak ya, bisa jadi adalah konsep secara administrasinya itu juga perlu diperhatikan. Misalnya yang gampang saat kerja di suatu kegiatan usaha, misalnya memakai alat ada safety-nya, ada tindakan operasi yang administrasi yang sederhana seperti itu. Oke ya. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi sebenarnya tadi yang saya bilang di 8 langkah, di sini sebenarnya ada contoh-contoh yang
di industri itu seperti apa contohnya. Misalnya tadi perubahan bahan baku itu bisa saja ada dua hal. Yang pertama mengurangi atau menghilangkan bahan baku yang masih mengandung bahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun, ataupun justru menggunakan bahan baku dengan kualitas baik dan murni. Tuh. Jadi kan kalian jadi bisa kasih contoh ya, misalnya tadi di usahanya ayam atau di usahanya kerang itu bahan bakunya harus yang bagus, misal udah nggak ada pasirnya, udah nggak ada apanya, misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu 2 kali tahap persiapan seperti itu. Kemudian tata cara operasi dan tata kelola baik. Nah ini tadi ya, administrasinya seperti ini aja. Yang bisa dilakukan tidak melulu terkait kontrol, mungkin teknologi banget ya. Tapi kalau kalian baca di sini, contoh-contoh lain penerapan teknik produksi bersih, itu seperti ini yang langkah nomor 3, jadwal produksi yang baik dan koordinasi pengelolaan limbah. Itu kan sebenarnya tidak memerlukan teknologi yang tinggi, seperti itu. Oke. Ini saya rasa sudah nggak perlu saya jelasin ya, kalian bisa baca dan bisa menyebutkan. Kalau penggunaan kembali itu artinya adalah yang reuse tadi. Nah tadi saya bilang kan menggunakan kembali sisa air proses, air pendingin atau mungkin medium pemanas atau material lain yang digunakan untuk proses yang lain yang ada di dalam pabrik. Kalau saya perhatikan PFD atau diagram alir prosesnya anak teknik kimia Aprin selama saya menguji pendadaran, itu kebanyakan pasti menggunakan air di utilitasnya itu biasanya sudah air baru semua gitu loh. Tidak ada yang digunakan dari ini misalnya memanfaatkan, tidak ada integrasi antar HI-nya kan sebenarnya bisa gitu. Kan suhunya misalnya naik, suhunya yang naik ini bisa digunakan untuk medium pemanas di HI yang lain. Misalnya seperti itu maksud saya. Kalau saya dulu waktu skripsi sudah diminta untuk memanfaatkan atau penggunaan kembali dari waste-nya itu sendiri, baik dari air pendingin atau dari medium pemanasnya dalam heat exchanger. Biasanya seperti itu. Perubahan teknologi bisa kalian baca dan kalian bisa kasih contoh yang mulai yang dari mudah hingga yang paling canggih misalnya tadi ya. Nah, ini perubahan produk, tadi kan ada langkah modification product ya. Nah, misalnya mengubah formulasi produk untuk mengurangi dampak lingkungan pada waktu digunakan oleh konsumen. Jadi misalnya kan kadang kita bikin produk, itu kan ada banyak bahan-bahan pendukungnya atau bahan aditifnya. Nah, mungkin ada aditif yang berbahaya bagi konsumen. Nah, kita kurangi penggunaan bahan tersebut. Jadi biar produknya lebih ramah lingkungan. Terus mengurangi kemasan yang tidak perlu. Nah, ini ya. Jadi modifikasi produk itu sampai ke kemasannya juga. Nah, ini tadi ini sebenarnya istilah-istilah ya. Jadi sama ya. Kalau kalian baca slide saya, itu sebenarnya adalah contoh-contoh semuanya adalah langkah-langkah produksi bersih. Tapi utamanya kalau misalnya ada pertanyaan besok di UAS kaitannya apa saja sih langkah-langkah dalam strategi produksi bersih, kalian boleh saja menjawab yang ini, 7 langkah ini, rating, reduce, reuse, recycle, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih suka kalian menjawab yang ini. Mau ditulisnya bahasa Inggris, mau ditulisnya bahasa Indonesia, nggak masalah. Karena di sini ini adalah yang paling lengkap gitu kalau menurut saya. Bisa dipahami ya? Atau saya muter-muter ini jelasinnya? Atau udah ngantuk ini? 14.27. Produksi bersih itu dibedakan, ada istilah lainnya lagi, ini ada dibagi dua, good housekeeping yang akan kita jelaskan kali ini, dan pengelolaan terhadap chemical-nya, chemical management-nya. Di sini bisa kalian baca
Bedanya good housekeeping itu dia pada manajerialnya, kalau ini pada bahannya. Bahan kimia atau bahan bakunya yang digunakan bisa jadi sampai ke chemical management itu mungkin sampai ke produknya, apakah menimbulkan bahaya-bahaya dari bahan kimia gitu. Bahaya-bahaya dalam bahan kimia sudah dijelasin ya sama Bu Gus Marwani ya di keselamatan proses. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Bu. Contohnya apa, Charles, kalau bahaya bahan kimia? Charles? Iya, Bu. Contohnya apa? Apa ya? Lupa aku, Bu. Iya gampang ya. Kalian kan nggak boleh deket-deket, maksudnya nggak boleh terlalu berinteraksi sama bahan kimia karena misalnya mudah meledak, Bu, itu kan termasuk bahaya bahan kimia kan. Nah, kayak gitu Mas. Berkorosi, iritan, Bu, kalau kena mata sakit, perih misalnya. Itu termasuk bahaya bahan kimia. Makanya di sini chemical management itu tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif ke lingkungan ataupun ke people-nya. Gitu ya. Ada iritan, ada korosi, ada macam-macam lah kalau yang di chemical-nya. Gitu. Ini saya rasa kalian bisa baca tujuannya kalau efisiensi ekonomi adalah lebih ke profit, kemudian ada ke pembelajaran organisasi, sampai ke pengurangan limbahnya juga. Itu untuk good housekeeping, tata kelola yang apik. Ini langkah-langkahnya. Seperti ini. Bisa kalian baca ya. Ini sebenarnya kita cuma mengulang-ulang di slide. Ada langkah-langkah GHK yang sifatnya no cost, ada juga yang jadi benar-benar tidak membutuhkan biaya, tapi ada juga yang perlu biaya tapi biayanya relatif rendah. Kalau yang ini, oh ya, mungkin bisa kasih contoh no cost dalam good housekeeping itu contohnya apa? Yang tidak ada sama sekali butuh biaya gitu kan. Tidak menimbulkan biaya. Ini mungkin bisa kasih contoh? Yang GHK ya, Bu? Iya. GHK itu yang penataan itu bukan, Bu? Iya, tata kelola yang apik bisa jadi dari administrasinya juga boleh, tata letaknya boleh. Nah, kira-kira yang no cost itu contohnya apa? Yang kalau menurut saya sih yang tata letak, Bu, itu kan nanti soalnya tinggal ngatur kan, Bu, jadi nggak itu biayanya. Bisa. Tata letak pengaturan alat ya, misalnya kalau terlalu jauh antara alat dari proses yang pertama ke selanjutnya, kalau cuma diatur letaknya kan itu tidak membutuhkan biaya ya, paling cuma tenaga seperti itu. Oke, makasih Mbak. Iya. Ini untuk langkah-langkah yang CM atau chemical management, pengelolaan terhadap bahan kimianya. Mengetahui semua bahan kimia yang ada, itu tidak hanya tahu bahan-bahan atau inputnya saja dan produknya saja, tapi juga tahu bagaimana saat timbul bahaya. Jadi biasanya mungkin di keselamatan proses diajari harus tahu apa? Harus memiliki apa dalam bahan kimia? Ini. Wanda, apa kepanjangannya MSDS? Material sheet data kayaknya, Bu.
safety. Material safety dataset. Iya, material safety dataset. Ya, jangan dilupain. Karena nanti besok kalau kalian bikin skripsi, kan kalian ini toh nyari bahan bakunya dan lain sebagainya, dari mana asal bahan bakunya. Jangan lupa juga mencantumkan cara penanganannya, apakah bahan itu berbahayanya apa aja, dan kemurniannya itu bisa dicari di MSDS. Data-datanya lengkap. Gitu. Itu ya, langkah-langkah lainnya bisa kalian baca di sini. Ini saya rasa ya bisa sembari dibaca ya. Saya nggak terlalu menjelaskan karena memang cleaner production itu lebih banyak ke teori. Nah, nanti saya pingin minggu depan, karena ini sudah 2:30, saya pingin kalian bikin kelompok lagi, karena kita memang lebih banyak harus diskusi ya, kalau teknik lingkungan. Bikin kelompok bagaimana penerapan industri, konsep cleaner production dalam suatu industri. Misalnya nanti kelompok A ada yang penerapannya di pabrik gula misalnya. Jadi jangan yang skala kecil ya, kalau untuk cleaner production, untuk yang tugas ini, inginnya saya adalah di industri kimia yang besar. Misalnya mau ke pupuk, mau ke semen, mau ke apa lagi? Minyak bumi mungkin, atau pabrik makanan pun juga bisa, gitu. Kalau ini kan terlalu teoritis, manfaatnya bisa kalian baca, intinya adalah meminimalisasi limbah. Nah, ini. Kelompoknya mau sama seperti kemarin atau berbeda? Satu kelompok berapa orang, Bu? Satu kelompok karena pesertanya cuma 15, 3 lagi, Mbak. 5. Saya kasih lihat tugasnya kakak tingkat kalian ya, biar kalian tahu yang mau diisi seperti apa. Bentar, saya bukakan. Sudah terlihat? Sudah ya di layar kalian? Contohnya ini, aplikasi cleaner production di industri gula. Ini mungkin nggak usah lagi, kalian langsung ke konsep-konsepnya. Ada yang prinsipnya tadi kan seperti ini. Jadi ada macam-macam yang dibilang teknologi produksi bersihnya, ada yang usahanya, ada yang sampai ke pembuangan limbah masih dimasukkan ke cleaner production, tapi saya sebenarnya lebih suka yang tadi 8 prinsip yang tadi ya, sampai modifikasi produk tadi. Nah, di sini nanti yang dijelaskan di industri gula,
yang perlu ditulis dalam slide-nya adalah kalian cermati dulu bahan baku, dituliskan dulu ya, bahan bakunya apa aja, kemudian proses produksinya itu seperti apa. Kalau bisa nanti ada diagramnya seperti ini. Atau mungkin yang gula nggak usah dikeluarin lagi ya. Ini kan saya ngambil udah yang contoh ya, ambil contoh. Misalnya ada bahan bakunya seperti ini. Diagram alit proses pembuatan gula dari awal sampai akhir. Kalian boleh singkat seperti ini atau lengkap yang misalnya sampai ada contoh fisik alatnya seperti apa misalnya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa di setiap tahapan proses pembuatan gula ternyata ada limbah-limbah yang terbentuk seperti ini. Kemudian ini saya rasa boleh kalian identifikasi atau enggak pun juga enggak masalah. Yang saya inginkan adalah, nah di langkah ini. Jadi kalian harus bisa dari proses industri gula tersebut, kalian bisa menentukan sebenarnya ada kelemahan apa sih di industri tersebut, kegiatannya mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kelemahan-kelemahan tersebut kalian cari untuk dimodifikasi dengan prinsip produksi bersihnya itu di apa aja. Seperti itu. Contohnya tadi misalnya di tahap awal di proses penebangan tebu itu masih ada seperti ini. Maka yang dilakukan dengan konsep produksi bersihnya adalah limbahnya dimanfaatkan untuk pakan ternak atau bahan baku kompos. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami Mbak Gita? Lana ini kok nggak datang ya? Lana. Bisa, Bu. Saya, Mas. Jadi nggak susah kok, ini justru akan memberikan kalian pemahaman. Besok misalnya kalian kerja sebagai seorang auditor mungkin, nah kalian bisa mengamati atau memodifikasi, atau seorang proses engineer, kalian memodifikasi dalam industri tersebut untuk menjadi lebih baiknya itu seperti apa. Jadi karena sudah tahu identifikasinya dan alternatif produksi bersihnya. Gitu ya. Industri gula jangan dipakai lagi ya. Industrinya bisa kalian cari macam-macam, banyak kok industri kimia. Ada yang mau ditanyain dulu terkait tugas? Oh iya, mungkin juga agak bingung loh Bu, kemarin kan ada tugas bikin PKM, ini kok ada tugas lagi gitu kan. Ya, saya pingin kalian biar di teknik lingkungan bahannya tidak hanya dari saya, kalian juga ada diskusi sih seperti itu. Biar yang jelasin tidak hanya dari saya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semuanya? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya coba lihatkan satu video tentang produksi bersih dalam suatu industri yang mungkin sederhana konsepnya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu.
kalian perhatikan ya di sini, konsep dari produksi bersih pinginnya adalah closed loop. Jadi tidak ada material yang terbuang. Gitu. Jadi pinginnya semua ya digunain, limbahnya digunakan untuk yang industri yang lain seperti itu. Itu penjelasannya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Cukup, Bu. Cukup ya. Kelompoknya terserah kalian saja. Intinya minggu depan satu pertemuan atau bentar, ini 15 ya. 15 atau mungkin 3 industri aja lah biar enak. 3 industri aja. Jadi kelompoknya 3 aja biar nggak terlalu lama presentasi. Kalau 5 kelompok nanti takutnya kelamaan. Kelompoknya ada 3. Dengan anggotanya 5 orang ya. Kalian bisa searching, bisa googling, itu sudah banyak konsep produksi bersih. Yang saya minta adalah di industri kimia yang skala besar ya. Jadi kalau bisa misalnya makanan, kalian pilih makanan, kalau bisa ya makanannya yang benar-benar makanan yang untuk skala besar. Makanan skala besar itu misalnya apa, industri apa. Tapi yang ada hubungannya sama industri kimia gitu ya. Bisa kira-kira semuanya? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, ya udah. Insya Allah bisa, Bu. Ya, terima kasih Amos, Ferry, dan teman-teman semuanya yang udah menjawab saya. Diskusinya hari ini saya rasa cukup. Minggu depan presentasi 3 kelompok saja, mau urut atau gimana, terserah, urut dari absen boleh, atau milih sendiri boleh. Minggu depan kita presentasi di cleaner production, kaitannya di industri kimia. Kemudian, jangan ada yang ngambil industri gula lagi ya. Mau industri pulp and paper boleh, mau industri semen mungkin boleh, mau industri kelapa sawit boleh, pengolahan minyak kelapa sawit boleh, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah mungkin saya akhiri. Saya mohon maaf jika banyak ngomongnya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.